اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahullah. Karena hari-hari ini kita sudah masuk pada awal Muharram, maka ayat-ayat yang sangat pantas untuk kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah bagian awal dari surah Al-Fajr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sebelum kita pelajari tafsir ayat-ayat ini secara ringkas, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa pada ayat-ayat ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 3, wal watar. Ini wawunya boleh dikasrah, dibaca wal witr. Watar dan witr terjemahnya sama, tidak ada bedanya, dan dua bacaan ini sama-sama diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang keempat, yasr, ini boleh dibaca yasri, karena memang asalnya itu saw yasri, sehingga kalau dibaca yasri ini adalah bacaan asal. Adapun kalau dibaca yasr itu supaya sama dengan ayat-ayat yang lain, fajr, ashr, watar, yasr, supaya sama ya. Jadi akhirnya supaya lebih bagus maka dibaca tidak seperti biasanya. Padahal biasanya itu yasri gitu. Kemudian ini ada kaf ketemu dengan qaf. Ini boleh dibaca idgham. Idgham itu artinya kafnya ada hilang, masuk kepada qaf. Dzalika qaf menjadi dzalik qaf. Dzalik qaf ya. Jadi kafnya lebur masuk pada qaf, qafnya ditasydid. Demikian juga di sini fa ketemu fa. Ini boleh dibaca idgham. Kaif fa'ala. Kemudian ini lam ketemu ra, boleh dibaca idgham. Fa'al rabbuka. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah, yaitu qiraah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya benar. Dalilnya apa bahwa semuanya benar? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala ya'muruka, menyuruh kamu an tuqri'a ummataka al-Quran, untuk membacakan Quran kepada umatmu ala sab'ati ahruf, dengan 7 huruf, yaitu 7 logat bahasa Arab. Fa ayyuma harfin qara'u alaih, maka mana-mana logat yang mereka membaca Quran dengannya, faqad asabu, maka semuanya benar. Maka hadis ini sahih riwayat Muslim, menunjukkan bahwa bacaan yang diajarkan oleh Nabi manapun juga itu adalah logat-logat bahasa Arab yang bermacam-macam, itu semuanya adalah Allah mengatakan wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu duha, waktu malam, wal laili, waktu siang, wal nahari, waktu asar, wal asri, atau wal asri demi masa, yaitu seluruh masa, baik malam, siang maupun pagi. Nah, ini menunjukkan bahwa
Waktu itu adalah sesuatu yang penting sehingga Allah bersumpah dengannya. Para ulama mengatakan bahwa waktu adalah modal bagi seorang muslim untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu itu memang netral. Digunakan untuk kebaikan jadi kebaikan, digunakan untuk keburukan jadi dosa. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nasi, manusia terbaik, man tala umruh, orang yang usianya panjang, wa hasuna ahlu, disertai dengan bagusnya amal. Wasyarrun nasi, manusia yang buruk adalah man tala umruh, yang panjang usianya, wa sa'a amalu, disertai dengan amalnya yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka waktu adalah sesuatu yang netral, ya. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka jadi modal untuk mendapatkan pahala yang banyak. Kita isi dengan maksiat-maksiat, maka jadi modal untuk mendapatkan dosa-dosa yang banyak. Alhamdulillah, dari. Maka manusia dalam menggunakan waktunya ada tiga macam. Ada yang diberi waktu oleh Allah tambah pahala. Ini orang baik. Ada yang diberi oleh waktu oleh Allah tambah dosa. Ini orang jelek. Ada yang diberi waktu oleh Allah tidak digunakan untuk apa-apa. Ya. Nah ini tidak dapat kebaikan juga tidak dapat keburukan. Masih mending daripada kelompok yang kedua tadi. Tapi rugi kalau dibandingkan kelompok yang pertama. Contoh misalnya habis maghrib. Ada orang di masjid untuk hadir pengajian. Ini berarti mengisi maghrib sampai isya dengan pahala. Ada yang habis maghrib pulang ke rumah, kemudian nonton televisi. Ternyata isi acaranya tidak bagus, menyebabkan dia mendapatkan dosa. Maka dia mengumpulkan dosa antara maghrib sampai dengan isya. Ada yang ba'da maghrib sampai isya nganggur-nganggur di depan rumah. Ontang-ontang, kakinya duduk lesehan di depan rumahnya, tidak ada pekerjaan apa-apa, belum saja. Nah ini orang nganggur seperti ini tidak ada pahala, tapi juga tidak ada dosa. Bisa dikatakan rugi karena tidak menambah pahala, tapi bisa dikatakan untung karena dibandingkan dengan orang yang nambah dosa. Karena itu kaum muslimin, marilah kita isi amal-amal kita dengan kebaikan-kebaikan supaya kita mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian Allah mengatakan walayalin asyr, demi malam-malam yang 10. Nah, inilah kaitannya dengan waktu kita sekarang ini. Sekarang ini adalah bulan Muharram. Dan sebagian ulama mengatakan layalin asyr, 10 malam ini adalah 10 awal Muharram. Allah bersumpah dengan 10 awal Muharram, menunjukkan bahwa 10 awal Muharram ini hari-hari yang istimewa, bukan hari biasa. Sebagian lagi ulama mengatakan ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Sebagian lagi ulama mengatakan ini adalah 10 akhir Ramadan. Jadi di sini ada 3 tafsiran, ya. 10 awal Muharram, dan ini sekarang kita alami. 10 awal Dzulhijjah, dan itu sudah lewat bulan kemarin. 10 akhir Ramadan, dan itu akan datang insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Muslimin rahimakumullah, para ulama salaf mereka memuliakan 3 macam 10 harian, yaitu 10 awal Muharram, dan 10 awal Dzulhijjah, dan 10 akhir Ramadan. 10 awal Muharram, kenapa dimuliakan? Karena Allah mengatakan walayalin asyr, dan itu adalah 10 awal Muharram menurut sebagian ulama. 10 awal Dzulhijjah, kenapa dimuliakan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mal amal, tidak ada amalan fi ayyamin pada hari-hari afdal minhu yang lebih utama daripada amalan fi asyri Dzulhijjah pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya pada 10 awal Dzulhijjah pahala-pahala amal kita dilipat gandakan oleh Allah sehingga lebih utama daripada hari-hari yang lain. Jadi mirip dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ibadah semalam sama dengan atau lebih baik daripada amalan ibadah selama 83 tahun. Alfi syahr, 1000 bulan. Itu adalah 83 tahun.
Maka demikian juga 10 awal Dzulhijjah ini pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka memuliakan 10 akhir Ramadan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, syadda mi'zar, beliau kencangkan sarungnya. Sarungnya dikencangkan itu maksudnya diikat sarungnya, tidak dilepas, tidak melakukan hubungan intim dengan istri. Kenapa? Saking sibuknya untuk ibadah. Bukan berarti haram ya, silakan hubungan intim tidak ada masalah, yang dihalalkan oleh Allah pada malam-malam Ramadan. Tetapi Nabi tidak melakukan karena saking sibuknya ibadah. Ibadahnya apa? Ahya laila, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha ahla, membangunkan istri-istrinya untuk ibadah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka 3 macam 10 harian ini perlu kita muliakan. Memuliakan 10 awal Muharram dengan cara apa? Dengan cara menambah kebaikan-kebaikan kita. Dengan menambah misalnya membaca Quran, dengan menambah misalnya sholat tahajud, dengan menambah misalnya sholat duha, dengan menambah misalnya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, dengan menambah misalnya sedekah dan sebagainya. Muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Menurut sebagian ulama 10 awal Muharram. Apakah ada keutamaan pada 10 awal Muharram selain yang disebutkan dalam ayat ini? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Idza kana al-'amul muqbil," kalau datang tahun depan, la sumna yawm at-tasi', maka kami akan puasa tanggal 9 dari bulan Muharram. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, la in baqitu ila qabil, kalau saya masih hidup sampai tahun depan, la suman tasi, sungguh betul-betul aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Maka disunahkan kita melakukan puasa sunnah pada tanggal 9 Muharram, dan itu adalah hari Ahad besok itu. Sekarang ini kita 8 Muharram. Berarti Ahad besok adalah 9 Muharram. Kenapa Nabi melakukan puasa 9 Muharram? Karena beliau diberitahu, ya Rasulullah, kalau kita puasa Asyura tanggal 10 Muharram, maka orang-orang Yahudi juga puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Maksudnya kita jadi serupa dengan Yahudi. Maka beliau menjawab, baiklah, kalau tahun besok saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 plus tanggal 10, 2 hari, supaya tidak sama dengan Yahudi. Tapi qadarullah, Nabi pada tahun depannya sudah wafat. Sehingga seumur-umur beliau belum pernah melakukan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Tapi meskipun beliau belum pernah melakukan, beliau sudah dianggap melakukan. Kenapa? Sudah niat. Sudah mengatakan, kalau besok saya masih hidup, saya akan puasa. Nah, niat sudah ada di dalam hati. Niat dalam hati ini sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu paling bagus kita niatkan dalam kehidupan kita untuk melakukan puasa-puasa sunnah yang memang ada fadilahnya besar-besar itu. Puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, yang mudah-mudah ya. Kalau yang susah-susah, misalnya Senin Kemis, ini tidak semua orang kuat. Kemudian puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, itu tidak semua orang kuat. Ya kalau kuat bagus ya. Tapi kalau tidak kuat tidak usah menantang. Ya. Kita melakukan meniatkan yang mudah-mudah saja, yang ringan-ringan. Ya. 1 hari Asyura, 1 hari Tasu'a, 1 hari Arafah, itu gampang. Kemudian selain puasa tanggal 9 ini, juga disunahkan puasa tanggal 10. Rasulullah mengatakan siyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura sebelum Muharram. Ini ahtasibu Allah, saya berharap kepada Allah, ayyukaffiras sanah allati qablah, menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, semua kita punya dosa, semua kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka ini pintu gerbang ampunan sudah dibuka oleh Allah, puasa tanggal 10 Muharram. Karena itu mari kita mengajak anak-anak kita, istri-istri kita besok pada hari Senin untuk bareng-bareng melakukan sahur, puasa Asyura. Kita sampaikan kepada anak istri kita, ini puasa fadilahnya besar, menghapuskan dosa selama 1 tahun. Sehingga seolah-olah kita itu jadi bayi lagi, bersih tanpa dosa. Ini karena sudah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, berarti Ahad besok sama Senin lagi. Kalau tidak bisa, maka minimal tanggal 10-nya, yaitu hari Senin. Tidak ada masalah, puasa 1 hari saja, tidak harus puasa 2 hari. Meskipun orang-orang Yahudi puasanya juga 1 hari Asyura. Tapi kan niatan kita tidak mengikuti Yahudi, tapi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian puasa Asyura, ini kalah utama dibandingkan puasa Arafah. Karena puasa Arafah kata Nabi, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, inni ahtasibu Allah, saya berharap kepada Allah, ayyakafirus sana allati qablah, menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu, wassanata allati ba'dah, dan dosa 1 tahun yang ke depannya. Berarti puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Dengan kata lain, hari Arafah lebih utama daripada hari Asyura. Dengan kata lain, puasa Arafah lebih utama daripada puasa Asyura. Sebabnya kenapa? Para ulama mengatakan sebabnya hari Arafah itu memang lebih utama daripada hari Asyura. Maka puasa padanya juga lebih utama. Kenapa hari Arafah lebih utama? Karena padanya terjadi wukuf di Arafah. Karena padanya terjadi pengampunan dosa besar-besaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, tidak ada hari yang lebih banyak orang diampuni oleh Allah daripada hari Arafah. Sebab yang kedua, karena puasa hari Arafah ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara puasa Asyura ini sunnahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Musa. Maka sunnahnya Nabi Muhammad lebih utama daripada sunnahnya Nabi Musa. Kemudian ada satu cerita di dalam kitab Akhbarul Hamqa yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Coba saya cari di sini ada enggak ceritanya. Yang berkaitan dengan puasa Arafah ini. Ada seorang penceramah menyampaikan hadis ini. Barang siapa yang puasa Arafah, maka diampuni dosanya selama 2 tahun. Maka mendengar ceramah itu ada orang mengatakan, cukup bagi saya diampuni dosa 1 tahun. Maka saya puasa 1,5 hari saja kosong beduk. Nah ini jangan ditiru orang kayak gini. Puasa itu tidak makan, tidak minum dari pagi subuh sampai dengan maghrib. Kalau kita hanya kosong beduk separuh hari, itu bukan puasa namanya. Itu hanya latihan puasa untuk anak-anak kecil. Maka tidak ada fadilahnya sama sekali. Menghapus dosa 1 tahun, nggak mungkin. Itu bukan puasa. Baik, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagai mukadimah untuk kajian kita kali ini. Sudah 19 lebih 5 menit saya bicara, maka sisa waktu untuk malam ini kita buka soal jawab secara bebas karena kita kemarin sudah selesai kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.